Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahilladzi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ke-15 ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjalaninya sampai akhir Ramadan kelak, insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mentadaburi Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 75. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-72 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Artinya, dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang itu. Di sini Allah mengingatkan kepada Bani Israel atas suatu peristiwa pembunuhan yang telah terjadi. Menurut Bapak Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1, peristiwa pembunuhan tersebut terhadap seorang tua yang kaya, di mana tidak diketahui pembunuhnya, atau ada yang mengetahui tetapi merahasiakannya, sehingga mereka saling menuduh dalam peristiwa tersebut. Kemudian Allah hendak mengungkapkan dengan caranya yang sangat mengagumkan apa yang selama ini mereka sembunyikan akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayatnya, Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Di sini kalimat wallahu mukhrijun mengandung makna bahwa Allah yang akan menyingkapkan kejadian yang sebenarnya pada peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Yang artinya, lalu kami berfirman, pukullah mayit itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Untuk mengetahui siapa pembunuh dari peristiwa tersebut, Allah memerintahkan untuk memukulkan sebagian dari anggota badan sapi yang telah disembelih itu kepada mayat yang terbunuh. Maka yang terbunuh itu bangkit hidup untuk menyampaikan siapa pelaku pembunuhnya yang sebenarnya. Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka disebutkan, menurut yang diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir,
Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam sunnahnya yang diriwayatnya diterima dari Ubaidah As-Salmani, dipukulkan bagian badan lembu betina itu ke kubur orang yang mati terbunuh itu. Lalu dia bangkit dari dalam kuburnya, terus bercakap, "Yang membunuh aku ialah anak saudaraku, karena mengharapkan warisanku, sebab aku tidak beranak, maka dialah yang berhak menerima waris. Sebab itulah aku dibunuhnya." Sehabis bercakap itu, dia jatuh kembali dalam keadaan semula, yaitu bangkai, dan langsung dikuburkan kembali. Karena mendengar keterangan sejelas itu, maka anak saudaranya itu ditangkap dan dijalankanlah hukum qisas atas dirinya. Sehingga dilanjutkan dengan firman-Nya, "Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun." Yang artinya, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Ayat ini mengandung pengertian bahwa begitu mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati, juga untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Dan ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya, sehingga dapat mengerti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan dikira setelah peristiwa itu hati Bani Israel terus tunduk, lembut, dan khusyuk menerima risalah ilahi. Tetapi hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu, sebagaimana dilanjutkan dalam firman-Nya, ayat ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya juga sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan sungguh di antaranya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Pada ayat ini Allah menggunakan kata al-hajar yang artinya batu, dan tidak menggunakan kata hadid atau besi yang menunjukkan sifat kekerasannya. Karena besi dapat luluh dan mencair bila dipanaskan. Bahkan kena air pun besi akan menjadi berkarat dan hancur. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, hati mereka dan pikiran mereka membatu, semakin keras dan semakin keras. Demikian ibarat keadaan hati mereka yang menolak kebenaran. Tidak sedikit pun celah di hati mereka yang dapat dijadikan pintu masuknya hidayah. Tidak juga ada celah untuk keluarnya rahmat kasih sayang yang dianugerahkan Allah melalui naluri manusia.
berbeda dengan batu yang walau keras dan padat, ada di antaranya yang memiliki celah sehingga air dapat keluar dari celahnya. Bahkan ada yang demikian besar celahnya sehingga air yang mengalir di sekelilingnya memancar keluar dengan deras. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa sungguh ada di antara batu yang meluncur jatuh takut kepada Allah. Maksudnya, ada batu yang meluncur dari ketinggian jatuh ke bawah. Hal itu berarti bahwa batu itu taat kepada hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah baginya. Bukankah batu dan segala sesuatu tidak dapat mengelak dari apa yang dinamai hukum-hukum alam, yang pada hakikatnya adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkannya terhadap alam. Ayat ini menyatakan bahwa ia meluncur karena takut kepada Allah. Apakah batu takut? Bukankah ia benda mati dan tak bernyawa? Maka bagaimana ia dapat takut? Dari satu sisi dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Al-Quran, segala sesuatu di alam raya ini hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Karena itu, tegas Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 44 dinyatakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Kembali kepada orang-orang Yahudi yang kekerasan hatinya dilukiskan oleh ayat yang ditafsirkan ini, kita juga dapat berkata bahwa hati adalah tempat rahmat dan kasih sayang. Ada yang keras dan tidak mengenal belas kasihan, ada juga yang tersentuh walau dengan peristiwa kecil sekalipun. Hati yang tidak diisi dengan zikir akan membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Hati orang-orang Yahudi lebih keras daripada batu. Bukankah mereka bergeming dengan peringatan-peringatan? Tidak sesuatu pun yang bermanfaat terpancar dari diri mereka, padahal ada batu yang memancarkan air. Rupanya sifat-sifat buruk itu diwarisi oleh sebagian generasi yang lahir sesudah mereka, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu sehingga Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk tidak mengharap banyak dari mereka, sebagaimana diungkapkan oleh ayat berikutnya. Ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Apakah kalian masih sangat ingin agar mereka percaya kepadamu? Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 1, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, khususnya kepada para sahabat yang hidup pada masa ayat ini diturunkan. Mereka selalu berharap kepada orang-orang Yahudi untuk berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula Rasulullah sangat ingin agar seluruh manusia itu beriman kepada Allah. Dilanjutkan dengan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, yang artinya padahal sungguh segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Di sini Allah menggunakan kata fariqum minhum, artinya segolongan mereka. Hal ini menunjukkan keobjektivitas Al-Quran,
yang menunjukkan bukan semua orang Yahudi itu yang mengubah firman-firman Allah, tetapi hanya sebagian, yaitu orang-orang yang iri hati dari pemuka-pemuka agama mereka. Kenapa disebut dari kalangan pemuka-pemuka agama mereka? Karena dilanjutkan oleh ayat Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memikirkannya, sedangkan mereka mengetahui. Dengan adanya orang-orang yang memikirkan, kemudian mengetahuinya, tetapi dia bisa merubah-rubah, tentulah ini hanya dilakukan oleh bagi pemuka-pemuka agama mereka, bukan orang Yahudi biasa. Demikianlah tadabbur surah Al-Baqarah ayat 72-75. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.